Jiwa-jiwa terpilih, berkumpullah. Malam ini ada api di udara, sebuah listrik yang bergetar mengikuti mereka yang berjalan dengan tujuan, yang membawa diri seolah sudah tahu bagaimana cerita ini berakhir. Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang menjadi yang terpilih. Itu bukan tentang mengenakan jubah atau memamerkan lencana emas yang menyatakan bahwa kamu istimewa. Tidak. Ini lebih dalam, lebih kuno, lebih mengusik bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kamu bisa merasakannya di dalam tulangmu. Sebuah kesadaran bahwa ada cahaya berbeda di dalam dirimu. Cahaya yang cukup kuat untuk menerangi seluruh ruangan hanya dengan kehadiranmu yang diam. Tapi jangan salah paham, cahaya itu juga bisa membakar mereka yang berani meludahi namamu. Karena kita adalah jiwa-jiwa damai, tapi kita bukan untuk dipermainkan. Itulah mengapa kita berbahaya. Kita mungkin tidak berjalan sambil membanggakan diri, tapi sekali batas kita dilanggar, percikan api akan terlihat. Para pembenci mengira kita sama seperti mereka, berdiri di level yang sama, berbagi pandangan yang sempit. Tapi betapa salahnya mereka. Mereka tidak melihat kecerdasan, kegigihan, dan kapasitas kita untuk membentuk realitas tanpa perlu mengangkat suara. Mereka datang, menghina, meremehkan, menyepelekan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka terguncang, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa terbakar oleh api kita yang benar. Jadi, izinkan aku memintamu untuk menegaskan sesuatu sekarang juga, tanpa ragu, tanpa setengah-setengah. Aku adalah yang terpilih. Aku tak terhentikan. Aku lembut sekaligus kuat. Ingat itu dalam hatimu, karena saat dunia mencoba membuatmu meragukan jalanmu, kau perlu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Para pembenci dan pencela tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Mereka melihat ketenanganmu, merasakan kepercayaan dirimu yang diam, dan mengiranya sebagai kelemahan. Mereka tidak menyadari bahwa keheninganmu hanyalah energi yang sedang terkumpul, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Dan ketika saatnya tiba, kau akan bergerak, dan dunia akan terkejut. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa keberadaanmu sendiri bisa mengguncang mediokritas di sekitarmu, membuat status quo bergetar ketakutan. Kamu berbahaya, bukan karena kejam atau keji, tapi karena kekuatanmu terlalu besar untuk diabaikan. Orang-orang bisa berpura-pura tidak melihatmu, bisa mencoba meremehkanmu. Tapi kenyataannya, sekali seorang yang terpilih masuk ke dalam suatu ruang, segalanya mulai berubah di sekelilingnya. Mengapa kita begitu berbahaya? Karena kita tidak perlu mengaum seperti singa untuk diperhitungkan. Desisan kita saja sudah cukup untuk membuat mereka yang tak siap merinding ketakutan. Taktik biasa, gosip, serangan licik, pengkhianatan, tidak akan berhasil melawan kita. Kita bisa melihatnya datang dari kejauhan. Kita bisa membaca niat seseorang sebelum mereka membuka mulutnya. Itu adalah bagian dari keunggulan menjadi cerdas. Kita mengenali pola, merasakan energi, dan mengetahui skenario yang akan dimainkan lawan, bahkan sebelum mereka mengucapkan kata pertama. Dan mari kita bicara tentang satu kata ini, musuh. Kita tidak mencari pertarungan atau menantang pertempuran. Kita berjalan dalam kedamaian, sampai ada yang berpikir bahwa menguji kesabaran kita adalah ide yang bagus. Begitu mereka melewati batas itu, mereka akan segera menyadari bahwa seorang yang terpilih bisa mengubah seluruh medan pertempuran hanya dengan satu pukulan yang tepat. Bukan karena kita menikmati menghancurkan ilusi, tapi karena kita tidak memiliki toleransi terhadap kebodohan. Siapapun yang mencoba menodai nama kita atau menyeret kita ke dalam lumpur akan terbakar oleh api spiritual, mental, dan emosional yang kita bawa. Namun, aku tidak menyuruhmu berjalan dengan dendam di pundak atau bereaksi pada setiap provokasi. Tidak,
Menjadi yang terpilih berarti memiliki pengendalian diri, mengetahui bagaimana menyimpan energi itu sampai benar-benar dibutuhkan. Tapi begini tentang para pembenci, mereka selalu salah menafsirkan kebaikan sebagai kelemahan. Mereka terus mendorong, berpikir kau takkan pernah melawan. Lalu, tiba-tiba, mereka sadar bahwa mereka telah membangunkan naga yang sedang tidur. Dan itulah mengapa seorang yang terpilih adalah entitas paling berbahaya di dalam ruangan. Kita tidak bergerak kecuali saatnya benar-benar tiba. Tapi begitu kita bergerak, itu akan menjadi sesuatu yang tak terbendung, menentukan, dan mengubah segalanya. Dan ketika kau merasakan keyakinan orang-orang, atau sebaliknya, pedihnya penghinaan mereka, aku ingin kau menegaskan ini lagi. Aku membawa kekuatan kuno. Aku bergerak dengan kekuatan yang tenang. Orang-orang terpilih, berkumpullah. Malam ini ada api di udara, sebuah listrik yang bergetar, mengikuti mereka yang berjalan dengan tujuan, yang membawa diri seolah sudah tahu bagaimana cerita ini berakhir. Aku ingin kau mengingat ini selalu. Kita adalah jiwa yang damai, tapi kita bukan untuk dipermainkan. Dan itulah mengapa kita berbahaya. Kita mungkin tidak berlari-lari membanggakan diri, tetapi jika seseorang melampaui batas kita, percikan api akan terlihat. Para pembenci, mereka berpikir kita sama seperti mereka, berada di level yang sama, memiliki pandangan yang terbatas. Tapi betapa mereka salah besar. Mereka tidak melihat kecerdasan kita, ketangguhan kita, dan kapasitas kita untuk membentuk realitas tanpa perlu mengangkat suara. Mereka datang kepada kita, mengejek, mendorong, meremehkan. Dan sebelum mereka menyadarinya, mereka hanya bisa menggenggam udara. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa terbakar oleh api kebenaran kita. Jadi, sekarang aku ingin kamu menegaskan sesuatu. Tanpa ragu, tanpa suara setengah hati, aku adalah yang terpilih. Aku tak terhentikan. Aku lembut sekaligus kuat. Pegang itu erat di hatimu. Karena ketika dunia mencoba membuatmu meragukan jalanmu, kamu harus mengingat siapa dirimu. Para pembenci dan penentang tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan jiwa yang berbeda. Mereka melihat ketenanganmu, melihat kepercayaan dirimu yang hening, dan mengira itu kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa keheninganmu hanyalah energi yang sedang mengumpulkan kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan bergerak. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa keberadaanmu saja cukup untuk mengguncang orang-orang di sekitarmu, membuat mereka yang nyaman dalam keterbatasan merasa tidak tenang. Kamu berbahaya, bukan karena kamu jahat atau kejam, tetapi karena kekuatanmu terlalu besar untuk diabaikan. Orang-orang bisa berpura-pura tidak melihatmu, bisa mencoba meremehkanmu. Tapi kenyataannya, begitu seorang yang terpilih hadir, segala sesuatu di sekitarnya akan menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Mengapa kita begitu berbahaya? Karena kita tidak perlu mengaum seperti singa untuk dirasakan. Getaran kita saja sudah cukup untuk membuat mereka yang tidak siap merinding. Taktik biasa, gosip, sindiran murahan, sabotase, tidak mempan pada kita. Kita melihatnya datang dari jauh. Kita bisa membaca niat seseorang bahkan sebelum mereka membuka mulut. Itulah keunggulan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Kita mengenali pola, merasakan energi, dan mengetahui jalan cerita musuh, bahkan sebelum mereka mulai membacanya. Dan mari kita bicara soal kata musuh. Kita bukan orang yang mencari pertarungan atau memulai konflik. Kita berjalan dalam kedamaian, sampai ada yang berpikir mereka bisa menguji kesabaran kita. Begitu mereka melewati batas, mereka akan menyadari bahwa seorang yang terpilih dapat membalikkan seluruh keadaan hanya dengan satu tindakan yang tepat sasaran. Bukan karena kita menikmati menghancurkan ilusi, tetapi karena kita tidak memiliki toleransi terhadap kebodohan. Begitu seseorang mencoba menodai nama kita,
atau menyeret kita ke dalam lumpur, mereka akan terbakar oleh api spiritual, mental, dan emosional yang kita bawa. Sekarang aku tidak menyuruhmu berjalan dengan beban di pundak atau merespon setiap provokasi. Tidak, bukan begitu. Menjadi yang terpilih berarti memiliki kendali diri. Mengetahui bagaimana menyimpan energi mentah itu sampai benar-benar dibutuhkan. Tapi ada satu hal tentang para pembenci. Mereka selalu salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Mereka terus mendorong dan mendorong, mengira kamu tidak akan pernah melawan. Lalu tiba-tiba, mereka menyadari bahwa mereka telah membangunkan naga yang sedang tidur. Dan itulah mengapa seorang yang terpilih adalah entitas paling berbahaya di dalam ruangan. Kita tidak bergerak kecuali saat itu benar-benar diperlukan. Tapi saat kita bergerak, itu tegas, tak terbendung, dan mengubah segalanya. Dan ketika kamu merasakan beban harapan orang lain, atau perihnya penghinaan mereka, aku ingin kamu menegaskan lagi. Aku membawa kekuatan leluhur. Aku bergerak dengan kekuatan yang hening. Aku tidak akan diremehkan. Ucapkan, jalani. Karena para pembenci akan terus meremehkanmu. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang kedalaman kekuatan dan kecerdasan yang tersembunyi di balik ketenanganmu. Dan saat mereka akhirnya melihatnya, itu sudah terlambat. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang zona nyaman orang-orang di sekitarmu. Jika mereka bisa membuat orang lain percaya bahwa kamu terlalu berlebihan, mereka bisa tetap nyaman dalam keterbatasan mereka. Tapi kamu tahu yang sebenarnya. Teruslah melangkah. Mereka yang sudah menyerah untuk sekadar bertahan hidup, atau hanya mengikuti arus tidak tahan melihat seseorang masuk dengan cahaya jiwa terpilih. Kenapa? Karena kehadiranmu mengingatkan mereka bahwa mereka punya potensi lebih dari yang mereka manfaatkan. Kamu adalah cermin yang memperlihatkan kehidupan mereka yang penuh kompromi. Keberadaanmu sendiri menjadi bukti nyata yang berkata, lihat apa yang terjadi ketika seseorang menolak untuk menyerah. Dan bukannya melihatmu sebagai inspirasi, mereka malah menganggapmu sebagai ancaman. Inilah saat keadaan menjadi menarik. Mereka mungkin mencoba menertawakan impianmu, berbisik di belakangmu, atau menganggap tujuanmu tidak mungkin tercapai. Itu hanyalah mekanisme pertahanan mereka. Teruslah berkembang. Teruslah mewujudkan visimu. Dan suatu hari nanti, mereka akan menengadah dan menyadari, kamu telah membangun segalanya yang dulu mereka bilang mustahil. Saat itulah mulut-mulut mereka membisu, suara-suara mereka terhenti, dan tiba-tiba mereka ingin belajar darimu. Tapi dengarkan, ini baik-baik. Menjadi yang terpilih tidak berarti kamu arogan atau memandang rendah orang lain. Kita membawa banyak kasih sayang, banyak pemahaman. Kita ingin melihat orang lain ikut berkembang bersama kita. Tapi inilah intinya. Jika mereka mencoba menyabotismu, meremehkanmu, atau memperlakukanmu seperti orang biasa, mereka akan belajar dengan cara yang sulit. Karena meskipun kita mencintai dengan dalam, kita juga membakar dengan dahsyat. Dualitas itulah yang membuat kita berbahaya. Kita bisa mengangkat seseorang ke langit, atau jika mereka terus-menerus menunjukkan ketidakhormatan, kita bisa membakar ilusi mereka sampai menjadi abu. Jangan pernah lupa kekuatan itu, dan jangan pernah malu memilikinya. Terlalu banyak orang di luar sana yang menyuruhmu untuk merendah, mengatakan bahwa kerendahan hati berarti mengecilkan diri sendiri. Tapi kerendahan hati yang sejati adalah mengetahui kehebatanmu tanpa perlu memamerkannya di depan orang lain. Kamu bisa tetap rendah hati dan tetap menggerakkan gunung. Itulah paradoks yang tidak bisa dipahami oleh para pembenci. Ketika mereka meremehkan kecerdasanmu, itu hampir terasa lucu. Mereka mengira kamu setara dengan mereka hanya karena di permukaan kamu tidak memamerkan pengetahuanmu. Kamu mungkin diam, mengamati situasi.
Kamu mungkin membiarkan mereka berbicara sampai mereka tersesat dalam ucapan mereka sendiri. Dan selama itu, kamu membaca ruangan, menangkap petunjuk, menganalisis sudut yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Lalu pada saat yang tepat, kamu berbicara, dan kata-katamu menembus kebingungan seperti pisau panas yang memotong mentega. Saat itulah wajah mereka mengkhianati mereka sendiri. Mata membelalak, mulut sedikit terbuka. Mereka sadar bahwa kamu telah beberapa langkah di depan selama ini. Hal itu mengusik mereka. Tiba-tiba, mereka mengerti bahwa mengusikmu bukan sekadar menyakiti egomu, tetapi membuka diri mereka terhadap gelombang kebenaran yang mungkin belum siap mereka hadapi. Karena seorang yang terpilih tidak hanya menang. Kita mengubah seluruh lingkungan. Kita membawa pencerahan. Kita membawa terobosan. Dan ya, terkadang kita membawa petir kemarahan yang benar ketika kita telah didorong terlalu jauh. Ingat, ini baik-baik. Aku tetap tenang di bawah tekanan. Kecerdasanku bersinar dalam keheningan. Kekuatan yang kumiliki berbicara dengan sendirinya. Pegang itu erat, karena kecerdasan ditambah ketenangan adalah formula yang menjatuhkan seluruh pasukan keraguan. Para pembenci sering menganggap diri mereka sebagai pejuang, menghunus hinaan murahan dan rumor setengah matang seperti pedang. Mereka berpikir jika mereka bisa melukai harga dirimu, mereka bisa menghentikan momentummu. Tapi harga diri seorang yang terpilih tidak dibangun di atas validasi eksternal. Itu berakar pada pemahaman yang lebih tinggi tentang diri dan tujuan. Kita memiliki hubungan langsung dengan kompas batin yang mengatakan, "Aku berada di jalan ilahi. Aku tepat di tempat yang seharusnya." Dan tidak ada kemunduran sementara atau komentar bodoh yang bisa mengalihkan misiku. Itulah saat kita menjadi benar-benar tak terbendung. Ketika para pembenci sibuk melontarkan serangan murahan, kita sedang bekerja, membangun, merancang strategi, dan melompat jauh lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka menyadarinya, kita sudah berada di level yang berbeda. Dan jika mereka tetap meludah dari bawah, ya, ludah itu hanya akan jatuh kembali ke wajah mereka sendiri. Sekarang, aku tidak menyarankan untuk bersikap kejam. Aku tidak mengatakan kita harus menjatuhkan mereka yang tidak bisa mengikuti kita. Tapi, aku mengatakan, jangan pernah biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang biasa ketika kamu tahu bahwa kamu adalah yang terpilih. Karena, jika seseorang secara aktif mencoba merobohkanmu, mereka akan segera mengetahui bahwa api dalam jiwamu jauh lebih besar dari yang bisa mereka tangani. Kita membakar terang dan bersih. Dan jika ada yang mendekat dengan niat buruk, nyala api itu akan membakar mereka sampai mereka tersadar. Mari kita menyelami lebih dalam pola pikir seorang pembenci. Mereka mengira kamu setara dengan mereka karena mereka berasumsi semua orang bermain dengan aturan kecil yang sama. Mereka melihat dunia dalam hitam dan putih, dalam ekstrim yang dangkal, dalam permainan status yang konyol. Mereka tidak punya konsep tentang kecemerlangan berlapis-lapis yang ada dalam pikiran seorang yang terpilih. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa kamu mungkin sudah 10 langkah di depan, mengatur pergerakan yang tidak akan mereka pahami selama bertahun-tahun. Mereka mendekatimu dengan permainan pikiran murahan, upaya manipulasi, atau pujian samar yang sebenarnya hinaan terselubung. Sementara itu, kamu sudah membaca seluruh skenario mereka. Kamu melihat ketidakamanan yang mendorong perilaku mereka. Kamu memperhatikan retakan dalam fasad mereka. Mereka adalah buku terbuka bagimu, sementara kamu tetap menjadi misteri bagi mereka. Dan itulah kekuatan. Kamu bahkan tidak perlu menunjukkan bahwa kamu telah membaca rencana mereka. Kamu hanya mencatatnya dan terus bergerak seperti kekuatan yang tak terhentikan. Akhirnya, beberapa dari mereka akan sadar dan mundur, menyadari bahwa mereka memilih pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan,
Yang lainnya akan menggandakan serangan mereka, terlalu dibutakan oleh ego untuk mundur dengan anggun. Merekalah yang akan belajar dengan cara paling sulit. Karena mengusik seorang yang terpilih sama seperti berjalan ke dalam badai petir dengan berpikir bahwa payung akan cukup melindungi. Dan saat petir menyambar, permainan berakhir. Jadi jika kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang dalam hidupmu seolah-olah ingin menantangmu, jangan khawatir. Pahami, itu karena perspektif mereka yang terbatas. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang terlihat sederhana bisa memiliki begitu banyak kekuatan. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka berjalan ke dalam badai tanpa persiapan. Bukan tugasmu untuk memperingatkan mereka. Tugasmu adalah berdiri teguh dalam kebenaranmu. Kita juga penjaga kebijaksanaan kuno. Pengetahuan yang tak bisa diajarkan di sekolah-sekolah tradisional. Ini adalah kebijaksanaan bahwa kita lebih dari sekadar tubuh kita, lebih dari sekadar keadaan kita, lebih dari sekadar rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Ini adalah kebijaksanaan yang mengatakan bahwa kita adalah pencipta takdir kita sendiri dan tak peduli seberapa suram dunia luar tampak, kita selalu bisa membentuk realitas agar selaras dengan tujuan kita, melalui keyakinan, kerja tanpa henti, dan pola pikir yang tak kenal menyerah. Ketika kamu berjalan dengan pengetahuan itu, kamu memancarkan ketenangan yang membuat gelisah mereka yang bergantung pada drama dan kekacauan untuk mendapatkan energi. Kamu tidak merendahkan diri untuk bergosip atau terlibat dalam konflik remeh karena kamu memahami itu semua hanyalah gangguan. Kamu tetap fokus pada visi yang lebih besar, pada warisan yang sedang kamu bangun. Dan itulah alasan lain mengapa kita berbahaya. Kamu tidak bisa mengalihkan perhatian seorang yang terpilih dari misinya. Meletakkan batu sandungan di jalan kita, kami akan mengubahnya menjadi batu loncatan. Menyebarkan rumor, kami akan mengubah negativitas itu menjadi publisitas gratis. Karena kecerdasan ditambah ketenangan adalah formula yang bisa meruntuhkan seluruh pasukan keraguan. Para pembenci seringkali menganggap diri mereka sebagai pejuang, menghunus hinaan remeh dan rumor setengah matang seperti pedang. Mereka berpikir, jika mereka bisa melukai harga diri kita, mereka bisa menghentikan momentum kita. Tapi, kebanggaan seorang yang terpilih tidak dibangun di atas pengakuan dari luar. Itu berakar pada pemahaman yang lebih tinggi tentang diri dan tujuan. Kita memiliki kompas batin yang berkata, aku berada di jalur ilahi. Aku berada tepat di tempat yang seharusnya, dan tidak ada kemunduran sementara atau komentar bodoh yang bisa menggagalkan misiku. Disitulah kita menjadi benar-benar tak terhentikan. Karena sementara para pembenci sibuk melempar serangan murahan, kita di sini sedang bekerja, membangun, merencanakan, dan melompat lebih jauh daripada yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, kita sudah berada di level yang berbeda. Dan jika mereka masih berani melontarkan hinaan dari bawah, ya, mereka hanya akan terkena ludah mereka sendiri. Sekarang, aku tidak menyarankan untuk bersikap kejam. Aku tidak mengatakan kita harus sengaja menginjak mereka yang tidak bisa mengejar. Tapi, aku mengatakan, jangan pernah biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang biasa ketika kamu tahu bahwa kamu adalah yang terpilih. Karena jika seseorang secara aktif mencoba merobohkanmu, mereka akan segera menyadari bahwa api dalam jiwamu lebih dari yang bisa mereka tangani. Kita membara dengan terang dan murni. Dan jika ada yang mendekat dengan niat buruk, nyala api itu akan membakar alis mereka seketika. Mari kita selami lebih dalam pola pikir seorang pembenci. Mereka menganggap kamu berada di level mereka karena mereka berpikir semua orang bermain dengan aturan kecil yang sama. Mereka melihat dunia dalam hitam dan putih, dalam ekstrim yang berlawanan, dalam persaingan status yang remeh.
Mereka tidak bisa memahami kecemerlangan yang begitu luas dalam pikiran seorang yang terpilih. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa kamu sudah 10 langkah lebih maju, merancang gerakan yang baru bisa mereka pahami bertahun-tahun kemudian. Mereka mendekatimu dengan permainan pikiran remeh, upaya manipulasi, atau pujian setengah hati. Sementara itu, kamu sudah melihat tembus skenario mereka. Kamu menangkap ketidakamanan yang mendorong perilaku mereka. Kamu melihat celah dalam topeng mereka. Mereka adalah buku terbuka bagimu, sementara kamu tetap menjadi teka-teki bagi mereka. Dan itu adalah kekuatan. Kamu bahkan tidak perlu mengungkapkan bahwa kamu tahu permainan mereka. Kamu cukup mencatatnya dan terus bergerak seperti kekuatan yang tak terhentikan. Akhirnya, beberapa dari mereka menyadari dan mundur. Menyadari bahwa mereka telah memilih pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan. Yang lain malah menggandakan ego mereka, terlalu buta untuk mundur dengan anggun. Mereka adalah orang-orang yang akan belajar dengan cara paling keras, karena bermain-main dengan seorang yang terpilih sama saja dengan berjalan ke tengah badai petir dengan mengandalkan payung. Begitu petir menyambar, permainan selesai. Jadi, jika kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang dalam hidupmu tampaknya ingin menantangmu, jangan khawatir. Pahamilah, itu hanya karena sudut pandang mereka yang terbatas. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang terlihat sederhana bisa memiliki begitu banyak kekuatan. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka berjalan ke dalam badai tanpa persiapan. Bukan tugasmu untuk memperingatkan mereka. Tugasmu adalah berdiri teguh dalam kebenaranmu. Kita juga penjaga kebijaksanaan kuno. Pengetahuan yang tak bisa diajarkan di sekolah-sekolah tradisional. Ini adalah kebijaksanaan bahwa kita lebih dari sekadar tubuh kita. Lebih dari sekadar keadaan kita. Lebih dari sekadar rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Ini adalah kebijaksanaan yang mengatakan, kita adalah pencipta takdir kita sendiri. Dan tak peduli seberapa suram dunia luar tampak, kita selalu bisa membentuk realitas agar selaras dengan tujuan kita. Melalui keyakinan, kerja tanpa henti, dan pola pikir yang tak kenal menyerah. Ketika kamu berjalan dengan pengetahuan itu, kamu memancarkan ketenangan yang membuat gelisah mereka yang bergantung pada drama dan kekacauan untuk mendapatkan energi. Kamu tidak merendahkan diri untuk bergosip atau terlibat dalam konflik remeh, karena kamu memahami itu semua hanyalah gangguan. Kamu tetap fokus pada visi yang lebih besar, pada warisan yang sedang kamu bangun. Dan itulah alasan lain mengapa kita berbahaya. Kamu tidak bisa mengalihkan perhatian seorang yang terpilih dari misinya. Meletakkan batu sandungan di jalan kita mengubahnya menjadi batu loncatan. Menyebarkan rumor, kita mengubah negativitas itu menjadi publisitas gratis. Mencoba menutup jalan bagi kita akan mengukir jalur baru sendiri. Ya, kita beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Dan ya, itu bisa tampak menakutkan bagi sebagian orang. Tapi ingatlah, tidak ada kesombongan di sini. Kita tidak mengatakan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita hanya mengatakan bahwa kita bersedia menggali potensi terdalam kita. Sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak berani lakukan. Kebanyakan orang tidak pernah membebaskan diri dari belenggu mental yang masyarakat tanamkan pada mereka. Tapi kita bisa. Dan keputusan itu saja sudah cukup untuk memisahkan kita dari keramaian. Mari kita tanamkan afirmasi ini dalam diri kita. Aku adalah pencipta realitasku. Rintangan adalah batu pijakan. Aku tetap fokus pada misiku yang ilahi. Pegang erat keyakinan itu. Karena akan ada saat-saat ketika dunia mencoba menenggelamkanmu dalam distraksi, drama, dan energi negatif. Ingatlah siapa dirimu di saat-saat itu. Sekarang, mari kita bahas bagaimana seorang terpilih menghadapi kemunduran.
Kita tidak runtuh di bawah tekanan, kita mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika dunia mengira kita terpojok, kita menemukan jalan keluar tersembunyi atau menciptakan pintu baru. Kecerdikan itu adalah alasan lain mengapa kita begitu berbahaya. Kamu tidak bisa menjatuhkan seorang terpilih terlalu lama, karena tekad kami bukan hanya sekadar kehendak pribadi. Itu adalah kekuatan semesta. Kami terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri. Itu mungkin terdengar mistis, tapi ini nyata. Ketika kamu tahu bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih dari sekadar eksistensi, kamu akan mengakses kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh pikiran biasa. Setiap tantangan yang datang bukanlah hukuman, melainkan pelatihan. Kita ditempa oleh api kesulitan, tetapi bukan untuk hancur, melainkan untuk menjadi lebih kuat. Setiap luka yang kita terima bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa kita telah melewati pertempuran yang akan membuat kita lebih bijaksana. Saat orang lain menyerah, kita tetap maju. Saat orang lain goyah dalam keyakinan, kita semakin teguh. Mengapa? Karena kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau mental, tetapi juga kekuatan spiritual yang telah ditanamkan dalam jiwa kita. Kadang-kadang, dunia mencoba mengujimu dengan kesendirian. Mungkin kamu merasa ditinggalkan, tidak dimengerti, atau bahkan dikucilkan. Tetapi ketahuilah, kesendirian itu bukan kelemahan, melainkan kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri dan terhubung lebih dalam dengan tujuanmu. Orang-orang mungkin meragukanmu, menganggapmu aneh, atau bahkan menghindar darimu. Namun, bukankah itu harga yang harus dibayar oleh mereka yang memiliki cahaya berbeda dari kebanyakan? Kita tidak berjalan di jalan yang umum, tetapi di jalan yang telah ditakdirkan bagi kita. Dan jalan itu seringkali sunyi, karena hanya sedikit yang cukup kuat untuk menapakinya. Tapi jangan khawatir. Setiap langkah yang kamu ambil, meski tampak kecil, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kebetulan. Kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang luar biasa. Saat kamu menghadapi kegagalan, ingatlah bahwa itu bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Bahkan, kegagalan adalah alat yang digunakan semesta untuk mengalihkan kita ke arah yang lebih baik. Jangan takut untuk gagal. Takutlah jika kamu berhenti mencoba. Kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Kita tidak hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh orang lain, tetapi kita menciptakan jalan kita sendiri. Dan dalam perjalanan ini, kita akan menemui banyak halangan, tetapi kita juga akan menemukan kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi, tetaplah teguh. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kamu adalah seorang terpilih, dan tugasmu adalah untuk bangkit, bertahan, dan bersinar meskipun dunia mencoba memadamkan cahayamu. Hari ini, pegang erat afirmasi ini. Aku kuat. Aku tak tergoyahkan. Aku berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan untukku. Aku adalah seorang terpilih. Dan dengan keyakinan itu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jadi, lain kali ketika kebencian atau kesulitan mencoba mengurungmu, ingatlah. Kecerdasanmu tidak terbatas. Jiwamu tidak bisa dihancurkan. Dan cahaya yang ada dalam dirimu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun, kecuali jika kamu sendiri yang memilih untuk menyerah. Dunia ini penuh dengan tantangan. Akan ada orang-orang yang meragukanmu, meremehkanmu, bahkan mencoba menjatuhkanmu. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Seorang jiwa terpilih tidak diciptakan untuk tunduk pada ketidakadilan atau menyerah pada tekanan. Kamu dilahirkan untuk menghadapi badai, untuk bertahan dalam kegelapan, dan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Teruslah bangkit, jiwa terpilih. Teruslah bersinar. Biarkan para pembencimu terperangah saat rencana mereka hancur sendiri. Biarkan mereka melihat bahwa meskipun mereka berusaha sekeras mungkin untuk menghentikan langkahmu,
mereka hanya akan menemui kegagalan. Mereka tidak akan pernah bisa menghentikan sesuatu yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka mungkin mencoba mencoreng namamu, menghalangi perjalananmu, atau menanam benih keraguan dalam hatimu. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran selalu menemukan jalannya. Orang-orang yang berniat jahat padamu akan melihat kenyataan pahit bahwa mereka telah memasuki permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Mereka akan menyadari, terlalu terlambat, bahwa kehadiranmu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan fitnah, dengan kebencian, atau dengan tipu daya. Dan biarkan mereka menyaksikan saat kamu naik ke ketinggian yang mereka anggap mustahil, membuktikan sekali lagi bahwa satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari musuh yang kuat adalah jiwa yang kuat dan damai dengan dirinya sendiri. Jiwa yang tahu siapa dirinya. Jiwa yang memahami misinya, jiwa yang tidak bisa digoyangkan oleh hinaan atau penghinaan. Jiwa yang memahami bahwa kemenangan sejati tidak diukur dari pengakuan dunia, tetapi dari seberapa setia ia pada panggilan jiwanya. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang mereka, ini tentang dirimu, misimu, hadiahmu untuk dunia. Kamu tidak berada di sini hanya untuk sekadar hidup dan mengikuti arus. Kamu di sini untuk memberikan cahaya, untuk menjadi inspirasi, untuk mengangkat orang lain, untuk menunjukkan bahwa harapan masih ada, bahwa kebaikan masih bernilai, dan bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah salah satu kekuatan terbesar yang pernah ada. Jalani misimu sepenuh hati. Jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk berdiri teguh dalam kebenaranmu. Biarkan perjalananmu menjadi bukti bahwa keberanian, ketekunan, dan keyakinan selalu membawa hasil yang luar biasa. Gunakan amarahmu dengan bijaksana. Jangan biarkan amarah membakar jiwamu dengan kebencian, tetapi gunakanlah sebagai bahan bakar untuk mendorong dirimu melangkah lebih jauh. Biarkan itu menjadi pengingat bahwa kamu lebih besar dari rasa sakit yang pernah kamu alami, dan bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi hanya membuatmu semakin kuat. Lindungi batasanmu dengan tegas. Tidak semua orang layak mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Pilihlah dengan bijak siapa yang boleh masuk ke dalam duniamu, siapa yang boleh berbagi energimu, dan siapa yang hanya datang untuk menguras jiwamu. Ingat, tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Jangan takut untuk berkata tidak, untuk menjauh dari lingkungan yang meracuni pertumbuhanmu, dan untuk menjaga hatimu dari orang-orang yang hanya ingin mengambil tanpa pernah memberi. Dan cintailah dengan dalam. Bukan hanya cinta kepada orang lain, tetapi juga cinta kepada dirimu sendiri. Cintai perjalananmu, meskipun terkadang terasa sulit. Cintai setiap luka yang telah mengajarkanmu kebijaksanaan. Cintai setiap kegagalan yang membawamu lebih dekat pada kemenangan. Karena cinta sejati adalah kekuatan yang akan selalu membawamu kembali ke jalur yang benar, bahkan ketika semuanya terasa gelap. Itulah tanda sejati seorang yang terpilih. Itulah yang membedakanmu dari yang lain. Itulah yang membuatmu berbahaya bagi mereka yang ingin melihatmu jatuh. Dan itulah mengapa kamu tak terhentikan. Karena jiwa yang tahu tujuannya, yang setia pada misinya, dan yang tidak takut pada perjalanan yang penuh tantangan, adalah jiwa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun atau apapun. Teruslah melangkah, teruslah bersinar, karena duniamu masih menunggu keajaiban yang hanya bisa kamu berikan.